Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video tutorial pemrograman Java. Pada materi kali ini kita akan mencoba menggunakan database ya. Artinya kita akan menghubungkan Java GUI dengan menggunakan database ya. Database ini sebagai penyimpanan data nantinya ya. Pada suatu aplikasi umumnya data itu harus disimpan ya agar bisa dapat diakses kembali. Nah, penyimpanan data ini disebut dengan database ya. Berbeda pada variabel. Kalau variabel itu hanya bisa disimpan secara sementara ya. Artinya kalau aplikasi di close ataupun di komputer dimatikan, maka data tersebut akan hilang ya kalau menggunakan variabel. Nah, supaya datanya kita bisa simpan secara tetap, maka kita membutuhkan yang namanya database ya. Jadi database ini bersifat secara tetap ya datanya. Artinya aplikasi kalau di close maupun komputer dimatikan itu datanya tetap ada gitu ya. Nah, umumnya ada beberapa database yang biasa digunakan ya. Ada MySQL, SQLite, SQL Server, PostgreSQL dan Oracle ya. Yang biasanya digunakan untuk pembelajaran adalah MySQL ya. Jadi MySQL ini biasanya bersifat ya membutuhkan server itu ya, atau disebut dengan localhost ya kalau untuk server lokal ya. Ataupun kalau misalkan pengen di online berarti harus menggunakan hosting gitu ya. Nah, kalau SQLite itu disimpan pada tempat penyimpanan file gitu ya. Jadi tidak pada server lokal, jadi ada filenya ya. Jadi kita bisa pindah-pindahkan file tersebut gitu ya. Beda kalau pakai MySQL itu pakai server lokal. SQLite mungkin bisa juga menggunakan server ya, hosting seperti hosting. Nah, itu mungkin untuk jenis-jenis database yang sering digunakan ya. Nah, untuk terhubung dengan Java dengan MySQL ya, jadi kita akan coba menggunakan MySQL. Itu harus menggunakan JDBC ya, atau Java Database Connectivity. Ada beberapa istilah dalam JDBC ini. Yang pertama, driver manager untuk mengelola si drivernya, dan driver itu sendiri untuk menangani komunikasi database-nya itu ya. Jadi driver ini sebagai komunikasi antar database-nya, dan si driver manajernya untuk mengelola si driver ini itu ya. Jadi kita butuh yang namanya driver untuk membuat si JDBC-nya ini berjalan gitu ya. Kemudian yang ketiga ada connection ya. Connection ini yang menyediakan fungsi untuk menghubungkan dengan database ya. Nah, kalau sudah terhubung dengan connection, biasanya kita menggunakan yang keempat, statement ya, untuk mengeksekusi query-nya ya. Jadi nanti kita akan menggunakan query. Query ini berupa perintah atau bahasa database ya, yang digunakan untuk mengelola database tersebut ya. Contoh misalkan pengen menampilkan data, berarti perintahnya adalah select bintang from ya. Kalau ingin menambahkan data, perintahnya adalah insert into. Nah, itu yang disebut dengan query ya. Nah, untuk mengisi query ini butuh yang namanya statement ya. Nah, nanti setelah query-nya dijalankan menggunakan statement, itu datanya disimpan pada result set ya. Jadi result set ini untuk menampung data hasil query-nya ya. Mungkin itu untuk beberapa istilah ya, kelima istilah dari JDBC ya. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke NetBeans ya. Nah, sebelumnya pada materi sebelumnya di sini menggunakan berbagai inputan ya. Ada 5 data. Kemudian nanti disimpan pada sebuah data, bukan variabel ya, bukan database. Jadi masih menggunakan variabel untuk materi sebelumnya, dan disimpan nanti pada sebuah tabel ya. Jadi nanti di sebelumnya itu pada materi sebelumnya disimpan pada sebuah
variabel saja ya, yang nantinya ini hanya sifatnya sementara ya. Jadi kalau kita pengen tetap, kita harus menggunakan database. Nah, untuk membuat terhubung dengan database, kita harus buat dulu databasenya ya. Untuk MySQL kita biasanya menggunakan Exam ya. Kalian bisa download saja, searching ya. Untuk tutorial bagaimana membuat databasenya, saya cantumkan untuk video tutorial membuat database di MySQL ya di deskripsi ya, bisa kalian klik saja. Kemudian kita coba lihat dulu untuk databasenya di localhost phpMyAdmin ya, tapi sebelumnya itu harus di start dulu untuk Apache MySQL nya ya. Jadi dua Apache dan MySQL ini harus running ya. Kalau running artinya di ya portnya sudah muncul ya, port 80 dan 3306 ya, ini artinya sudah jalan untuk Apache dan MySQL. Nah, sebelumnya saya sudah buat database dengan nama DB Campus dan nama tabelnya adalah tabel mahasiswa dengan 5 kolom. Di sini ada 6 ya, 6 kolom. Ada 6 kolom dengan tambahan 1 kolom yaitu ID mahasiswa yang disebut dengan primary key ya. Jadi kita butuh primary key sebagai indeksnya. Jadi untuk acuan ya. Jadi acuannya biasanya menggunakan primary key ya, ID mahasiswa. Dan kelima, data nama, kelas, jenis kelamin, hobi, agama ya. Ini sudah disesuaikan dengan yang ada di aplikasi ya. Jadi ada 5 data di sini, 5 data plus 1 primary key. Ya, pertama adalah kita add library-nya dulu ya. Jadi kita butuh library untuk terhubung dengan database MySQL ya. Kalian bisa klik kanan library, kemudian cari yang namanya MySQL JDBC driver ya. Nah, maka nanti di sini sudah muncul ya untuk drivernya ya. Selanjutnya kita buat kelas untuk mengonekkan dengan databasenya. Jadi kita tidak menggunakan kelas form mahasiswa ya. Jadi kelas form mahasiswa ini hanya untuk terhubung untuk menampilkan data mahasiswa. Jadi kalau misalkan kita pengen beberapa menu, misalkan seperti menu matkul, berarti ada kelas matkul gitu ya. Nah, kemudian kalau pengen mengkoneksikan, kita buat sebuah kelas baru ya. Kelas barunya adalah kelas koneksi. Nah, jadi kelas koneksi ini khusus untuk terhubung dengan database ya. Jadi pertama untuk membuat kelas barunya ini, kalian bisa klik kanan PK-nya, PK Campus, kemudian New, Java Class, pilih Java Class. Nama kelasnya adalah koneksi. Kemudian finish. Nah, di sini ada struktur dasar dari sebuah kelas biasa ya. Ini bukan kelas form ya, beda ya. Kalau ini kan tuh simbolnya pun akan berbeda ya. Jadi kalau yang ini hanya kelas biasa, kalau yang ini adalah kelas form ya, JFrame form. Jadi sudah ada formnya. Kalau di sini ada desainnya, kalau yang kelas biasa tidak ada desainnya. Ya, jadi ini hanya logiknya saja. Ya, pertama kita buat metode ya. Metode dari sebuah connect ya, public connection connect ya. Yang nanti ini metode ini akan dipanggil ya. Nah, di sini ada error karena ini belum diimport ya. Jadi harus
ada yang diimport untuk connectionnya, import java.sql.connection ya, maka nanti tidak error di sini. Kemudian di sini ada error lagi karena missing return statement. Nah, jadi kita butuh yang namanya return ya, jadi untuk membalikan datanya ya. Bukan return 0 ya. Kemudian nanti kemungkinan returnnya adalah count ya, kita buat sebuah variabel count. Nah, karena masih error jadi variabel countnya belum muncul ya. Nah, pertama mungkin connection count ya, supaya tidak error. Jadi kita buat sebuah variabel count ya dengan nilai kosong ya, 0 itu kosong. Kemudian ada beberapa parameter ya. Yang pertama drivernya, kemudian ada URL-nya, lokasi di mana database-nya ya, terus ada username dan password. Jadi kita bikin 4 variabel ya, string jdbc driver ya. Drivernya yang pertama, drivernya adalah com.mysql.jdbc.driver. Jadi kita panggil drivernya. Kemudian db url sama dengan, ini adalah lokasi dari sebuah database-nya ya. Jadi kita arahkan kemana database-nya itu berada ya. Jadi ada di MySQL, kemudian localhost ya. Nah, localhost adalah server yang tadi kita running ya di kemudian nama database-nya. Jadi di server ini adalah localhost-nya ya. Kemudian localhost. Nah, ini jadi ini localhost ya, 127.0.1 ini merupakan sama aja disebut dengannya localhost ya. Dan terus nama database-nya adalah DB Campus ya, maka di sini juga DB Campus ya. Kalau pengen pakai database yang berbeda berarti di sini ubah ya, jadi sesuaikan. Kemudian ininya tipe datanya string. Kemudian yang ketiga string usernya adalah root ya. Root itu artinya biasanya user yang tidak dirubah ya, jadi user default itu root ya. Kemudian ada passwordnya kita kosongkan. Jadi kalau kosongkan berarti kutipnya 2 saja ya. Nah, kemudian kita masuk menjalankan drivernya ya, dengan kita coba kelas ya, kelas dot for name jdbc underscore driver. Nah, kita menjalankan drivernya. Cuman di sini error ya, karena itu kita butuh namanya try and catch ya. Nah, try catch ini kita bisa langsung di sini aja ya, surround. Nah, jadi otomatis ya. Jadi kita buat try terus ada catch-nya. Jadi kita mencoba sebuah sintak. Mencoba sintaknya adalah ini, yang nantinya akan dites. Kalau misalkan nantinya error, ini perintah ini error, itu akan menampilkan pesan ya. Jadi pesannya mungkin di sini exception saja ya, supaya simple. Exception. Jadi akan mengirimkan sebuah message ya. Ini hapus saja, langsung aja simple system.out print ln get message ya. Jadi kita akan menampilkan
errornya apa gitu ya. Jadi ini exception ini akan menangkap error yang ada di dalam sini. Jadi kemungkinan ini itu bisa error bisa enggak gitu ya, tergantung daripada drivernya ya. Jadi drivernya itu cocok atau enggak misalkan gitu ya, atau ada atau enggak. Jadi ini tuh biasanya kadang ada errornya gitu ya. Terus kemudian di bawahnya kita langsung jalankan dengan parameter lokasi ya. Jadi lokasi ininya kita akses ya, lokasi database dengan username dan password. Perintahnya adalah ya, kita akses database-nya dengan driver manager get connection. Nah, dalam get connection ini ada dbURL, ini lokasinya. Ini pakai 3 parameter ya, usernya, terus yang ketiga ada passwordnya ya. Kurang lebih ini mirip seperti kayak di PHP ya. Kalau di PHP itu MySQL query ya. Kalau ini ya driver manager get connection itu ya. Jadi kita hubungkan ya dengan menggunakan lokasi database-nya di mana ya, username-nya apa dan password-nya apa gitu ya. Nah, mungkin untuk koneksi selesai seperti ini ya. Jadi nanti ini metode ini nanti kita panggil di form mahasiswa ya. Jadi ini cukup segini saja ya. Kemudian untuk exception-nya ya. Untuk exception-nya di sini pakai SQL exception saja ya. .SQL exception. Nah, seperti ini ya. Jadi ini nanti butuh yang namanya SQL exception. Ya, terus kita masuk ke codingan yang ada di source ya. Di form mahasiswa source. Nah, pertama kita buat sebuah metode dari atau fungsi dari sebuah tampil ya. Jadi untuk menampilkan kita buat metode baru ya, public void tampil ya. Jadi metode ini seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi metode itu ada yang bernilai membalikan data ya, seperti tadi yang dikoneksi ini. Nah, ini yang punya return statement ya, jadi nanti punya nilai balik. Sedangkan kalau kita pakai void di sini ya, itu berarti tidak mempunyai nilai balik ya. Jadi hanya sebagai cluster ya. Jadi programnya itu dibagi-bagi gitu ya. Jadi misalkan kalau yang ini kan private void ya, yang ini berarti untuk fungsi yang saat buton tampilkan diklik ya. Kemudian ini fungsi saat buton hapus diklik gitu ya. Nah, ini adalah kita buat fungsi untuk saat si koneksinya dipanggil ya. Jadi kita pengen fungsi tampil ini ya dijalankan saat pertama kali untuk menampilkan datanya gitu ya. Nah, datanya tersendiri di sini saya hanya masukkan 1 ya, kalau tidak salah. Di sini datanya adalah, nah ini baru 1 ya, Udin Samsudin, J1 lah, laki-laki, olahraga dan agama Islam ya. Nah, coba kita nanti tampilkan di aplikasi ini ya yang kita buat. Kemudian kita buat query-nya apa? Untuk menampilkan data ya. Untuk menampilkan data itu query-nya adalah select bintang from tabel mahasiswa ya. Jadi nama tabelnya apa? Yang ini nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah tabel_mahasiswa ya. Jadi sesuai ya.
Kemudian kita hubungkan dengan kelas tadi ya. Nah, untuk menghubungkan kelas yang ada di koneksi .java ini ya, berarti kita buat dulu objek ya. Koneksi connect sama dengan new koneksi. Nah, biasanya untuk membuat sebuah objek itu kita tuliskan nama kelasnya ya, nama objeknya, kemudian nama kelasnya ya. Jadi new nama kelas ya. Formatnya biasanya umumnya seperti itu ya. Jadi untuk membuat sebuah objek ya, kelas nama objek, new nama kelas ya, seperti itu semuanya ya biasanya. Kemudian kita coba panggil ya objeknya, connection sama dengan connect dot connect gitu ya. Ya, jadi connect ini adalah objek yang ada di sini yang tadi kita buat, dan dot connect ini adalah yang sebuah metode tadi yang tadi dibuat di koneksi. Nah, ini ya. Jadi kita manggil si metode ini ya. Nah, gitu. Jadi kita harus panggil dulu objeknya, baru kita panggil metodenya. Nah, di sini error karena belum diimport ya. Nah, untuk import langsung aja klik import. Tuh, langsung otomatis ada di atas. Ya. Kemudian di bawahnya statement stmt, kita buat statement untuk menjalankan query-nya ya, on dot create statement ya, berdasarkan koneksi yang telah dibuat ya. Jadi kita buat statement berdasarkan con ya. Ini error karena belum diimport, jadi wajib diimport lagi tuh ya. Kemudian seperti itu. Nah, ini error lagi karena harus menggunakan try and catch ya, seperti biasa. Try ya, jadi kita coba ya. Try itu kan mencoba gitu ya. Catch ya, jadi ini kita kurung ya, kurungin dengan menggunakan try and catch ya. Jadi sintak ini kemungkinan ada errornya ya gitu ya. Jadi kita butuh yang namanya try and catch. Terus kemudian exception ya, kita tangkap dengan menggunakan exception system.out.println .getMessage ya, itu maka errornya hilang ya. Kemudian kita tampung sebuah kita tampung datanya di result set ya, seperti yang tadi kita jelaskan, result set. Jadi setelah statementnya dijalankan, kemudian kita pakai result set untuk menampung datanya ya, stmt.execute query SQL. Nah, yang dijalankan query-nya adalah query SQL ini ya. Nah, jadi yang kita akan menjalankan ini. Kemudian di sini error karena belum diimport seperti biasa. Jadi result set butuh import. Nah, jadi banyak yang diimport ya. Kemudian di selanjutnya di bagian bawah sini ya, karena datanya sudah ada, sudah di dalam RS ini, kita langsung saja masukkan ke dalam sebuah objek ya. Nah, untuk membuat objek, kita bisa tuh objek obj sama dengan new object ya, 5 ya, 5, kemudian obj ya. Ini sama seperti yang sebelumnya kalau tidak salah
ya, di sebelah bawah ya. Kita coba tinggal copy. Nah ini ya sama ternyata sama, cuman kita tinggal rubah ininya saja ya. Jadi yang sebelah sini, sebelah sama dengan yaitu dari rs ya, rs dot get string ya, kurung buka dalam kutip nama itu ya, kurung tutup. Nah seperti ini ya. Jadi kita dapatkan datanya dari rs, kemudian dapatkan string dengan nama tabelnya adalah nama kolomnya adalah nama ya. Jadi ini adalah nama kolom yang ada di database ya, ini ya. Nah ini kalau pengen mendapatkan data kelas, berarti kita tinggal rubah ininya aja ya. Nah berarti mendapatkan data kelas yang ada di sini ya, kita coba tinggal paste saja. Nah kita kan enak ya, kelas. Nah kita dapatkan kelas, kemudian jenis kelamin, hobi, agama ya, jenis kelamin, hobi ya. Jadi ini harus sesuai dengan nama kolomnya ya, kalau beda maka nanti error ya, seperti itu. Nah ini, dan kemudian nanti si ininya ya kita tambahkan ke dalam tabelnya ini ya, karena kita sudah dapat datanya ini ya di dalam variabel obj ya. Nanti variabel obj ini akan menampilkan ke dalam tabel ya. Nah untuk menambahkan data ke dalam tabel seperti biasa ya, model ya, ini adalah data si default table modelnya kita panggil ya. Jadi untuk menambahkan ke dalam tabel kita cukup ubah dari modelnya ya, model add row untuk menambahkan data ke dalam tabel, kemudian variabelnya adalah obj ya. Nah seperti ini. Nah karena datanya itu kemungkinan bisa lebih dari satu ya, jadi kita harus ulang ini ya, ulang sintaks ini dengan menggunakan while ya. Jadi ini harus ada di dalam sebuah while ya, karena kemungkinan nanti datanya bisa juga berlebih dari satu ya. While rs dot next ya. Jadi kalau misalkan datanya banyak nih, ada lebih dari satu ya, berarti lanjut ya, next gitu kan. Nah kurung buka di sini, kurung tutupnya di sebelah sini seperti itu. Kemudian oh ya kurungnya ya, kurung. Nah selesai. Kemudian kita coba tinggal running saja, save dulu apakah sudah muncul. Oh ternyata belum muncul ya, ini harusnya di sini muncul ya. Karena oh ya ininya ya, metode tampilnya ini tidak akan jalan selama kalau misalkan ini belum dijalankan ya. Jadi ini hanya kita membuat saja tanpa dipanggil ya. Jadi kita harus panggil si metode dari tampilnya ini ya. Panggilnya ada di dalam public form mahasiswa ini ya, karena public form mahasiswa ini adalah fungsi yang pertama kali saat dijalankan ya. Jadi pertama saat aplikasi dijalankan, yang pertama kali dijalankan adalah ini ya, public form mahasiswa. Jadi sehingga yang ini itu tidak akan dijalankan ya. Supaya kita pengen panggil, kita panggil tampil fungsi dari tampilnya, tampil kurung buka kurung tutup titik koma ya. Jadi ini cara untuk memanggil dari si fungsi yang ada di dalam kelas form mahasiswa ya, atau bisa juga this ya, pakai this dot ya. This ini artinya kelas si form mahasiswanya sendiri ya. Jadi kalau pengen memanggil, misalkan kalau pengen memanggil sebuah objek atau kelas yang lain,
Nah, seperti ini. Ya, nah ini connect. Nah, ini cara memanggil metode yang ada di luar kelas. Kalau pengen di dalam kelas ya cukup this dot tampil ya, karena kelasnya kelas dia sendiri. Itu ya. Jalankan. Nah, maka di sini sudah tampil ya. Terus kalau kita pengen misalkan tambah datanya, ya berarti kita harus pakai fungsi daripada insert into ya. Nah, itu mungkin di pertemuan selanjutnya saja ya. Jadi kalau ini tambahnya bukan tambah ke database ya. Jadi ini tambah yang sebelumnya, di materi sebelumnya. Kita coba misalkan pengen nambahnya di sini ya. Di PHP MAM ini kita coba tambah nama yang kedua, misalkan Mumun kelas J2, jenis kelamin perempuan, hobi misalkan memasak, agama Islam ya. Go ya. Ini ID mahasiswa tidak diusah diisi karena dia sudah auto increment ya, jadi otomatis menambahkan data. Kan datanya harusnya nah ini 2 ya karena udah auto increment. Mumun ya sudah ada data yang kedua, berarti di sini harusnya ada nambah data, cuman belum direfresh ya. Kita coba jalankan ulang karena belum ada fitur refresh ya. Nah, di sini sudah ada 2 ya. Jadi yang tadi kita masukkan di sini pun nampil ya. Jadi kita sudah menggunakan database ya untuk menampilkan saja ya. Untuk menambahkan data mungkin di video selanjutnya saja ya. Jadi supaya tidak terlalu panjang, ini sudah 30 menit ya. Oke, mungkin untuk materi kali ini cukup sekian ya. Dilanjutkan dengan materi selanjutnya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.